PHB itu adalah penyembah Habib Bahar. Siapa itu Bahar? Bahar adalah pengomando orang yang makar, yang memprovokasi umat. Kaleng bersorban. Ini ya, saya cuma baca ya. Saya cuma baca ini, saudara. Ba'alawi licin memutarbalikan fakta, padahal jelas disebut di artikelnya Nabi Muhammad berhaplogrup J, sedangkan mereka G, lebih atasnya menandakan mereka tidak mungkin keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain masalah DNA, kalangan habaib Ba'alawi muasal Yaman sebagai keturunan Rasulullah tetap menghadapi masalah terputusnya data riwayat selama 5 abad dan kurangnya kesaksian syar'i berupa isbat nasab dari nakib internasional dan nakib asli yang resmi dari negeri muasal. Habib Ba'alawi Yaman terindikasi terah Yahudi Yaman atau Yahudi Askenazi terah Kaukasia yang mungkin dulu leluhurnya mu'alaf, lantas untuk dihormati masyarakat mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW atas 3 dasar ya, sama dengan 1. Jadi saya itu heran, jujur saya itu heran. Ini banyak orang yang selama ini tubar takbir, memprovokasi umat, membentur-benturkan umat. Kalau ada yang mengkritik, ngajak umat diprovokasi untuk mempereksekusi. Gue nih mengalir nih darah Nabi nih, harusnya dibantah. Harusnya ada yang membantah statement atau penelitiannya Kiai Haji Maduddin Al-Bantani, dibantah secara ilmiah supaya umat itu tahu. Stop. Ya padahal sih jujur aja, mohon maaf, kalau seandainya itu Habib tidak zuriat atau tidak ada nasab atau tidak ada darah sampai ke Nabi pun, tidak apa-apa, kami tetap mencintai. Kami tetap menghormati, bahkan kami akan tetap mengakui beliau sebagai zuriat Rasul. Sanad keilmuannya yang alim-alim tentunya. Kalau sekelakuannya koyok-koyok iblis, ya ora, ya gak diikutin. Jadi mana yang suka bilang fitnah? Itu Imaduddin fitnah sana. Lah kalau seandainya fitnah, Anda mengantongi sebuah kebenaran, Anda maju. Ada teriak sana fitnah, hei Imaduddin fitnah, woi orang Madura jangan percaya, Kiai Imaduddin itu fitnah. Woi orang Jawa Timur jangan percaya, Kiai Imaduddin itu fitnah. Woi Kalimantan, kamu jangan percaya, orang Kalimantan, Kiai Imaduddin itu fitnah. Loh, kalau fitnah, yo harusnya Anda yang mengetahui kebenaran bantah. Lalu sampai detik ini, Masya Allah, sampai detik ini belum ada satupun yang berani membantah secara ilmiah. Lucu enggak, saudara? Bahkan mereka itu, orang-orang itu sangat seperti ketakutan sekali. Ketakutan sekali mereka sampai nyusup-nyusup di grup laskar, saudara. Ada yang diteror, bahkan ada yang ngancem-ngancem saya. Tadi malam ada yang ngancem saya barusan. Saya suruh datang ke markas TNI di Cirebon. Saya bingung. Loh, markas TNI di Cirebon di mana? Saya bingung. Bingung saya. Ada markas TNI di Cirebon di mana? Saya bingung. Oh, lalu saya akhirnya balas lagi. Wah, kebetulan abang saya di Arhanut katanya. Sudah, kamu datang aja di markas TNI di Cirebon, kamu datang. Kamu akan saya bawa ke kantor polisi. Ada juga yang ngacem-ngacem kayak begitu. Kamu izin sama keluarga kamu ya 1 minggu aja katanya. Lagi iki wong koclok. Iki koclok gitu. Ngaku-ngaku TNI. Lah jelas kelompok-kelompok itu tuh kelompok-kelompok makar. Intelijen dari TNI maupun Polri sudah tahu. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Saya yang bertanggung jawab.
Nggak taunya saya dikirimin link grupnya itu namanya BH atau apa? Ada ini. Itu udah hapus semua, itu kurang ajar tuh orang ini. Kasih tahu ini. Teror katanya. Wah. Ini ada ini. Nah, ini dia nih. Nggak taunya dia ngirimin ini grup apaan ini? Ini sih grup bocil. Ini grup apa ini? Apa saya nggak ngerti ini. Saudara, ini grup apa saudara? Dia hapus semua. PHP itu apa? Saya nggak ngerti. PHP itu apa? PHB, penyembah Habib Bahar. Oh, jancok. Oh, grup penyembah Habib Bahar. Masya Allah, jancuk. Oh ya, masih laku yang kayak begitu. Nih para TNI dan Polri biar tahu nih. PHB itu adalah penyembah Habib Bahar. Siapa itu Bahar? Bahar adalah pengomando orang yang makar, yang memprovokasi umat. Kaleng bersorban. Ngaku cucu Nabi. Diajak debat ilmiah, nggak bisa. Suruh buktiin. Ketika dia marah, di darah kami saudara mengalir darah Rasulullah. Katel. Tes DNA ra gelem. Gara-gara cangkeme Bahar kuwi. Kabeh para habaib marwah dadi elek. Ngono we Habib se-Indonesia. Kayak nggak berani narik dia ke podium untuk minta maaf, untuk bikin konferensi. Heran saya, Habib se-Indonesia sekaligus yang sepoh-sepoh nggak berani. Heran saya. Malah ada ketua RA ngomongnya malah gula sekilo, sapi 100. Wes orang nyambung blas. Gara-gara Bahar kuwi mengceleng. Merusak marwah habaib termasuk guru saya. Marwahnya menjadi hancur kena imbas gara-gara apa? Manusia seperti Bahar itu. Kayak ngono kok ngomong aku nih wong TNI. Watel lupa mau tenan wong TNI iki lho. Aku ra wedi. Rungokno kupingmu. Untuk pengikut-pengikut penyembah Bahar kuwi. Ngaku TNI. TNI enggak ada kayak begitu. TNI enggak ada yang belain orang yang makar terhadap bangsa, terhadap kepala negara. Giling-giling kuwi. Tidak ada satupun anggota TNI yang mendukung orang yang ingin makar terhadap kepala negara. Tidak ada. Saya jamin. Kalau ada itu oknum, malah tak gecek sisan. Ini rakyat kok. Ora wedi karo oknum TNI. Rungono kupingmu kowe. Ngaku TNI, oknum. Ternyata bukan TNI. Ternyata budake Bahar. Ngajar. Marake emosi tok. Caleng-caleng bersorban nih. Jadi mohon maaf untuk para habaib. Kita nggak pernah menghina para habaib, nggak pernah. Kita cinta sama habaib. Tapi habaib dihancurkan marwahnya sama si caleng bersorban namanya Bahar. Seolah-olah habaib di seluruh Indonesia tidak ada yang berani menyeret Bahar untuk mengklarifikasi penghinaan kemarin. Yang mencurut-curutkan kiai pribumi, ulama pribumi. Yang memutuskan keturunan Wali Songo sudah tidak ada. Zuriat Rasul yang keturunan dari Wali Songo tidak ada. Giliran elu bukan cucu Nabi, diduga bukan sebagai cucu Nabi, diduga sebagai cucu Nabi palsu, lu kejang-kejang. Lu bilang lu fitnah, tapi lu gak bisa buktiin. Ya apa sih? Gara-gara cangkeme si celeng bersorban gue, semua habaib hancur namanya. Lalu saya ada sebuah artikel yang perlu saya sampaikan sama teman-teman ini. Ada hal penting yang perlu saya kabarkan ini, ya. Saya akan menyampaikan kewartaan juga ini. Entah ini seperti apa ya. Tetapi yang jelas ini ruwet, saudara.
Ini ya, saya cuman baca ya. Saya cuman baca ini, saudara. Ba'alawi licin memutarbalikkan fakta, padahal jelas disebut di artikelnya Nabi Muhammad berhaplogrup J, sedangkan mereka G lebih atasnya menandakan mereka tidak mungkin keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain masalah DNA, kalangan habaib Ba'alawi muasal Yaman sebagai keturunan Rasulullah tetap menghadapi masalah terputusnya data riwayat selama 5 abad dan kurangnya kesaksian syar'i berupa isbat nasab dari nakib internasional dan nakib asli yang resmi dari negeri muasal. Habib Ba'alawi Yaman terindikasi terah Yahudi Yaman atau Yahudi Askenazi terah Kaukasia yang mungkin dulu leluhurnya mu'alaf, lantas untuk dihormati masyarakat mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW atas 3 dasar ya, sama dengan 1. Ketika di luar negeri tes Y-DNA, sampelnya malah sinkron dengan DNA mayoritas Yahudi garis perempuan dan terdata Fam Asegaf atau AS Sakop Bergen Yahudi dalam, nah ini ada linknya ini. Sedangkan dari Fam Jamalulail terdata dalam, nah di sini ada linknya ini. Dan tidak sinkron dengan kode genetik Bani Hashim di data, ini ada datanya semua. Ini harus dibuka, saudara. Kalau masalah gen ini kita kesampingkan dulu, ada indikasi lain. Mereka turunan Yahudi melalui 2. Budaya tradisi habaib Yaman dari musik dan tariannya serupa dengan budaya tradisi Yahudi Yaman dan anehnya budaya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain di berbagai negeri termasuk keluarga apa ini? Tak pencet dulu ya. 3. Dalil hadis Nabi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum adalah bagian dari kaum itu. Apalagi oknum yang mengikuti budaya dan sifat orang Yahudi yang sombong, rasis, merendahkan yang lain, dawir, persekusi seperti mafia, suka caci maki, bikin perpecahan, adu domba, dan lain-lain. Jadi semakin jelas bahwa mereka belum terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW secara ilmiah, tapi sesama zuriat Nabi Adam alaihi salam. Tapi terhadap Habib yang alim, soleh, tawa itu mari kita hormati karena lantaran ilmu dan kebaikannya, bukan karena nasabnya yang belum terbukti secara ilmiah. Terkait hasil lab DNA Ba'alawi yang terindikasi kode genetiknya bukan bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kode genetik mengarah kepada Yahudi Askenazi, terah Kaukasia yang terposting open source bagi masyarakat tersebut. Waduh, ngeri amat ini. Semestinya kalaupun hasil lab luar negeri dianggap tidak benar dan merugikan, silakan saja gugat lab genetika internasional atau situs terkait. Dengan gugatan dimungkinkan karena suatu pembuatan melawan hukum atau PMH. Kalau tidak menggugat berarti membenarkan menerima hasil lab DNA. Dan masyarakat yang tahu secara open source berhak meragukan persambungan nasab kalangan mereka ke Nabi Muhammad SAW. Bila mana tidak mau gugat, sebaiknya tidak usah keluar-keluar menolak DNA atau memutarbalikkan informasi hasil penelitian DNA dan harap merevisi klaim sepihaknya sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Makin lama mereka makin lucu. Waduh, muter-muter nggak jelas narasinya. Kebingungan bantah akhirnya makin blunder dan menunjukkan kebodohannya. Alwi Abi nggak usah baper ya, saya cuma baca. Ini saya sedang menjelaskan, saya sedang mengedukasi antum ini, para habaib yang muda-muda ini, mudah-mudahan paham. Ya, saya sedang edukasi di sini. Jangan diganggu ya. Jadi gini, Beb. Ini narasinya Kiai Imaduddin, ini fitnah seperti yang antum yakini. Fitnah itu. Lah kalau itu fitnah, kenapa satu pun dari keluarga Ba'alawi belum ada yang bisa membantah apa yang ditemukan kajian-kajian penelitian dari Kiai Haji Imaduddin? Kenapa satu pun nggak ada? Cuman bisa teriak-teriak, bikin video. Halo guys, itu Kiai Imaduddin fitnah loh guys. Itu mah dia pakainya kitab palsu guys. Ya Allah, kan kayak bocil jadinya. Halo guys, itu loh guys yang namanya Yai Imad guys. Bohong guys, fitnah guys. Kan kayak bocil jadinya.
Bocil kan?